Berhutang untuk gaya hidup, apakah perlu? Yuk kita simak penjelasannya di video berikut ini. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga keadaan kalian sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang berhutang demi gaya hidup. Ini berdasarkan dari cerita saudara ataupun teman-teman aku yang mereka melakukan hutang untuk gaya hidup. Tentu ya, kita semua udah tahu apa itu definisi berhutang, dan mungkin di antara kita atau banyak sekali orang-orang yang berhutang untuk gaya hidup, bukan cuman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di saat kepepet. Nah, sebenarnya berhutang untuk gaya hidup itu bagus nggak sih? Ada dampak buruknya nggak sih? Atau memang ya udah gitu-gitu aja, kayak biasa-biasa aja? Kayaknya untuk zaman sekarang jarang banget ya orang yang nggak punya hutang. Pasti setiap orang itu memiliki hutang, entah itu hutangnya yang besar, yang sedikit, atau yang sedang. Nah, itu tergantung balik lagi ke pola hidup mereka. Ada di mana orang yang berhutang karena memang kepepet untuk kebutuhan sehari-hari, contohnya makan. Ada juga orang yang berhutang demi gaya hidup. Nah, sebenarnya yang paling bahaya itu orang yang kepepet hutang untuk makan atau demi gaya hidup nih. Tentunya kalian udah tahu jawabannya ya, yang mana, yaitu untuk gaya hidup. Itu hutang yang paling berbahaya. Orang kalau berhutang wajar nggak sih? Tentu ya, wajar-wajar aja sih. Asal hutangnya itu sesuai dengan kebutuhannya ya. Bukan untuk gaya hidup. Karena yang salah itu gini guys. Ketika kita berhutang untuk gaya hidup, itu yang salah. Kok bisa ada orang berhutang demi gaya hidup? Yaitu karena tadinya mereka terlalu mengikuti egonya sendiri, nafsunya sendiri. Sehingga menjadikan mereka sebagai budak ego dan hawa nafsunya ya. Mereka itu terlalu melihat kehidupan orang lain yang wah dan membandingkan kehidupan mereka yang kayak gini-gini aja. Akhirnya terpikir dari pikiran mereka untuk berhutang supaya mereka lebih dihargai, lebih diakui ya, atau mereka menginginkan selalu validasi. Jadi sebab itu mereka berhutang dengan cara yang membrutal. Ada banyak sekali orang-orang yang seperti itu, apalagi untuk saat ini. Hal-hal yang aku pelajari dari orang-orang yang sering berhutang demi gaya hidup adalah hidupnya nggak pernah bersyukur. Karena apa? Mau mereka punya banyak uang, sebanyak apapun itu nggak akan pernah cukup. Dari dalam mindset atau pikiran mereka itu hanya ada validasi, 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 dan validasi. Jadi mereka itu haus pengakuan, haus pujian, apalagi mereka itu gila hormat ya. Karena dengan begitu mereka berpikir bahwa mereka adalah segalanya. Ini berdasarkan dari keluarga ataupun teman-teman aku yang mereka emang memiliki hutang. Sekarang mereka jujur aja, karena tadinya hutangnya untuk gaya hidup, mereka sekarang jadi kesusahan loh. Kesusahannya itu apa? Ya karena dari gengsinya mereka itu sendiri. Ada juga orang yang dimana mereka berhutang kepepet untuk kebutuhan sehari-hari. Apakah boleh? Tentu ya, jawabannya boleh. Boleh banget kok. Asal dibayar sesuai dengan tempo yang dijanjikan. Tapi kalau bisa nih, dari saran aku, janganlah kita membiasakan terus berhutang. Karena menurut aku pribadi, hutang itu kurang baik ya. Kenapa kurang baik? Karena kalau misalnya menjadi kebiasaan, itu akan menjadi beban buat orang yang kita pinjami loh. Ibaratnya gini, kita meminjam uang ke si A. Lalu dengan tempo yang udah dijanjikan, kita membalikan uang itu. Dan di kemudian hari kita meminjamnya kembali. Lah, apakah itu namanya mengembalikan hutang atau cuman nitip aja ke sepemiliknya untuk kita pinjam kembali? Dan aku juga mau sedikit cerita ya dari pengalaman pribadi aku. Kalau aku adalah orang yang gak pernah berhutang. Bukan berarti aku gak punya tanggungan ya. Bukan berarti aku orang yang sehebat itu. Enggak sama sekali. Tetapi aku sadar diri atas finansial aku, atas kemampuan aku. Dan aku menerapkan prinsip bahwa kalau punya uang beli, ya kalau gak punya uang, diam aja. Nanti kalau udah punya uang, silahkan beli kembali. Daripada aku harus memaksakan diri untuk berhutang demi gaya hidup atau sesuatu yang aku inginkan. Cuman gini, meskipun aku nggak pernah berhutang, tapi aku sering banget dipinjemin duit sama orang. Misalnya orang itu membutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk sekolah, untuk apalah. Aku pinjamkan ke mereka uang aku itu. Nah, mereka itu membalikannya itu emang sesuai tempo waktu. Kadang ada mungkin telat beberapa hari lah. Tetapi ketika udah dibalikin, cuman baru dalam waktu 3 atau 4 hari udah ngomong lagi, pinjam lagi dong. Aku jadi ngerasa, ini uang aku sebenarnya atau uang dia ya? Kok dia itu minjem kayak dititipin gitu loh.
dititipin doang ke aku. Jadi aku itu nggak bebas pakai uang pribadi aku. Karena apa? Mereka pinjam kembali. Egois nggak sih mereka? Walaupun itu mereka pinjam untuk kebutuhannya sehari-hari, tetapi konsepnya nggak kayak gitu juga. Bener nggak sih? Semenjak kejadian yang selalu berulang seperti itu, aku menerapkan batasan bahwa kalau misalnya mau berhubungan baik dengan aku, nggak ada yang namanya pinjam-pinjaman uang lagi. Bukan berarti aku orang yang tega, bukan berarti aku orang yang jahat, tetapi supaya mereka berpikir, kita itu nyari uang nggak semudah itu gitu loh. Mereka kok semena-mena pinjam uang, meskipun itu nggak seberapa buat kehidupan sehari-harinya, tetapi kok baru aja dibalikin, udah dipinjam lagi, dibalikin, dipinjam lagi, nggak akan ada habisnya. Apalagi orang-orang yang berhutang demi gaya hidup. Tahu nggak sih yang bikin aku sebel dari orang-orang yang berhutang demi gaya hidup itu? Mereka contoh pinjam ke online, pinjam ke bank manapun, sebesar mungkin, dengan bunga yang makin membludak, makin membesar. Udah bagian ditagih, mereka nggak punya uang, ngerengek-ngerengek, bikin pusing keluarga. Padahal keluarga juga kadang nggak tahu mereka hutangnya kayak apa. Ada nggak sih manusia yang kayak gitu? Oh, jelas ada, dan itu sangat egois sekali, guys. Tahu nggak dampak berhutang demi gaya hidup itu secara emosionalnya apa? Yaitu mereka akan stres. Lalu hubungan dengan keluarga itu akan sangat tidak baik. Ya iyalah, orang kamu yang berhutang keluarga kok dibawa-bawa, orang kamu yang nikmatin keluarga kok nikmatin susahnya doang gitu loh. Terus mereka itu jadi tidak percaya diri ya. Yang terakhir mereka akan terkena gangguan mental. Karena apa? Hutangnya makin membludak. Itulah dampak emosional buruknya dari hutang demi gaya hidup. Makanya kalian harus hindari. Lalu dampak finansial, jika misalnya kalian terus pinjam uang ya, atau hutang demi gaya hidup, ataupun untuk kehidupan ekonomi kalian sehari-hari yang dijadikan kebiasaan dari kecil jadi besar, yaitu kalian akan terus bergantung pada pinjaman. Kalau misalnya kalian punya usaha kalian itu akan terancam bangkrut. Bunga yang terus membludak. Terus dampak secara sosialnya apa sih? Kalian kurang percaya diri. Orang lain enggan untuk berhubungan dengan kalian. Ya karena apa? Ya mereka nggak mau loh. Mereka terus-terusan dipinjamin uang sama kalian ya. Terus kalian itu cenderung akan terisolasi dan merasa stres. Dampak secara sosial yang akan kalian dapatkan dari akibat berhutang. Tips dari aku supaya kalian terhindar dari hutang demi gaya hidup ataupun untuk kehidupan sehari-hari yang emang kepepet. Yang pertama, berhutang untuk gaya hidup nih. Tipsnya, kontrol ego kalian, kontrol emosi kalian. Bahwa apapun yang kalian lihat hedon, lihat mewah, sebenarnya mereka itu belum tentu seperti itu. Beneran deh. Jadi stop banding-bandingkan hidup kalian dengan mereka. Apa sih gunanya kalian nge-compare hidup kalian dengan orang lain, karena yang kalian lihat itu belum tentu benar adanya seperti itu ya. Yang kedua, tolong prioritaskan apa yang menjadi kebutuhan kalian sehingga kalian bisa memanage uang dengan benar. Mau seberapa banyak apapun uang kalian, kalau kalian tidak bisa memprioritaskannya dengan benar, memanagenya dengan benar sesuai dengan kebutuhan kalian, maka kalian akan selalu terlilit oleh hutang. Ingat itu ya. Lalu yang ketiga, tolong kalian harus berpikir bahwa gini, hidup itu nggak ada yang tahu loh. Gimana kalau misalnya esok kita meninggal, kita masih meninggalkan hutang. Kasihan banget sama keluarga kalian yang harus menanggung beban hutang kalian untuk dilunasi. Berpikirlah sampai sejauh itu ya. Umur nggak ada yang tahu kok. Aku ngomong kayak gini karena apa? Supaya kita itu selamat. Kalau bisa pakai tips aku aja lah ya. Kalau punya uang beli, nggak punya uang diam. Kalau ada uang silahkan beli kebutuhan kalian atau kemauan kalian. Tapi kalian harus bisa mengontrol diri ya. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.